Dua sisi malam ini hadir dengan tema Jadi Kontroversi Anak Nakal Masuk Barak TNI dengan narasumber Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim. Politisi Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Lisan Prabowo, Hendarsam Marantoko. Kapuspen TNI 2010 hingga 2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Vi, ya. Gubernur Jawa Barat punya program bagus nih, Vi. Program yang bisa menangani anak-anak yang dikatakan nakal atau bermasalah dengan memasukkan mereka ke barak militer. Dibina selama 6 bulan sampai 1 tahun dan program itu sudah mulai berjalan awal Mei ini. Oke, coba saya agak terganggu ya teman-teman malam ini dengan istilah apa tadi istilahnya? Anak nakal dan anak bermasalah. Mungkin anak yang kurang diperhatikan, anak yang luput dari kasih sayang mungkin kali ya. Jadi nggak setuju ya dengan istilah anak nakal? Mohon maaf lah, tidak ada anak istilahnya seperti itulah gitu ya. Tapi begini, ini kayaknya melanggar hak-hak anak loh jadinya kok. Karena anak itu kan harus mendapatkan hak mereka yaitu pendidikan. Mereka harus duduk di bangku sekolah. Jangan diduduk di barak yang mengerikan gitu loh. Nah bicara soal barak ini bukan lembaga pendidikan. Ini kan sebetulnya lembaga pertahanan negara kok, iya kan? Ya memang bukan lembaga pendidikan, tapi kalau saya pikir kan pendidikan karakter itu bisa dibentuk di situ, Vi. Kedisiplinan, attitude yang baik, saya rasa itu bisa dilakukan di barak militer. Gini deh, jangan terlalu jauh berpikir kemana-mana. Kita kembalikan lagi ke kitohnya. Ingat dong sosok pendidik kita, Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu ada di 3 tempat. Keluarga, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Nah pertanyaannya, sekali lagi. Ada nggak dari 3 itu barak militer? Nah itu dia. Tapi pertanyaannya ketika di rumah, di sekolah, dan kemudian di masyarakat tidak berhasil mendidik anak ini menjadi anak yang baik. Kayaknya barak militer bisa menjadi salah satu pilihan menurut saya. Kita bahas lah kalau gitu malam ini ya, daripada kita berdebat terus. Betul, ya malam ini. Ada siapa? Saya ingin menghadirkan, tadi kita sudah mendengar ya, ada yang mungkin paham dengan dunia pendidikan, mengingat sering berkomunikasi langsung dengan eksekutif. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bang Lalu Hadrian Irvani, silakan bergabung. Baik, saya juga tidak mau kalah, langsung saja Bang Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra. Kita akan bahas malam ini. Ya. Saya harus memanfaatkan momen ya. Boleh, silakan. Jadi Bang Lalu, Anda sepakat tidak dengan diksi anak? Mohon maaf, malam ini saya harus tegas mengatakan saya tidak mau menyebut kata itu. Anak titik-titik itu gitu. Nggak ada anak nakal sih sebenarnya. Sepakat dengan itu ya Bang ya, oke. Nggak ada istilah nakal itu. Nah kalau misalnya masuk ke barak militer, bagaimana Komisi 10 melihat ini? Kalau konotasi barak ini kan cukup mencekam ya. Mencekam, menakutkan. Jadi yang sudah kebayang di kepala kita itu namanya barak, ya pasti akan menakutkan, mencekam, kemudian bangun sebelum subuh, ya kan? Kemudian tidurnya juga diatur, semua diatur, makan diatur dan segala macam. Tapi bukankah itu positif, disiplin berarti kan? Dari satu sisi positif, tapi harus kita lihat dulu siapa yang ditaruh di situ. Kan? Tapi kan anak-anak sekarang bisa bayangkan ketika dia asik screen time, terus main gadget, nah itu bisa tidurnya aja pagi gitu. Nah ketika pagi dia di sekolah tidak efektif untuk menerima pelajaran dan seterusnya, artinya barak ini bisa menjadi pilihan yang bagus dong untuk mendisiplinkan mereka. Tadi Mas Arif sudah menjelaskan 3 pilar pendidikan itu, rumah, sekolah, masyarakat.
Nah disinilah fungsi ketiga pilar ini. Di rumah ya peran orang tua, Oke. di sekolah ada guru, ada teman-teman mereka, ada kepala sekolah dan sebagainya. Fungsi itu dijalankan di situ, fungsi pendidikan. Kemudian di masyarakat. Nah fungsi lingkungan, ini yang harus betul-betul kita kedepankan. Dibanding tiba-tiba barak. Konotasi barak ini aja udah luar biasa. Ini kayaknya Gubernur Jawa Barat ini udah hopeless kali ya. Dia sudah nggak menganggap lagi orang tua bisa mengurus anak gitu mungkin. Jadi jujur aja saya lihat berarti Jawa Barat ini sudah darurat pendidikan. Ini. Sangat darurat situasinya. Sampai-sampai Pak Gubernur masukkan ke dalam barak. Wah ini konotasinya bagi kita di dunia pendidikan kurang bagus menurut Jadi tegas Anda ingin mengatakan kurang sepakat, kurang setuju dengan program Gubernur Jawa Barat ini? Jangan terlalu dipaksakan, dikaji dulu. Tapi gini Bang Lalu, ketika kita lihat bahwa tidak semua orang seberuntung itu, artinya ada juga mereka-mereka yang tumbuh dari lingkungan rumah yang misalnya tidak harmonis. Kemudian di sekolah juga akhirnya dia malas-malasan dan ogah-ogahan. Termasuk di masyarakat lingkungan tempat tinggalnya pun tidak mendukung dia untuk menjadi anak baik tadi. Sehingga kan ini akhirnya menjadi satu pilihan kan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Ya artinya gini Mas, kenapa sekarang kita menitik beratkan kepada anak? Dalam dunia pendidikan itu kan ada anak, ada guru. Ya gurunya juga harus introspeksi dong. Nah, harusnya Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan panggil dulu guru-gurunya. Mana sekolah-sekolah yang sering tawuran, mana sekolah-sekolah yang siswanya masuk ke dalam geng motor, itu panggil dulu. Kenapa ini? Baik. Berarti Apa dia yang nggak terjadi? percaya sama tenaga pendidik di wilayah dia sendiri. Ya kalau terjadi seperti ini saya juga akan bernegatif thinking seperti ini. Jadi akan gitu. Bang Hendra Sam, boleh ditanggapi. Ini jadinya negatif thinking nih, baik sama rumah, sekolah maupun masyarakatnya kan? Oke, ya boleh. Kalau saya langsung aja ke hal yang sifatnya material. Bahwa gini ya, saya pakai data. Jadi bahwa di Jawa Barat itu, ya kan, tingkat kekerasan ya yang dilakukan oleh anak itu paling tinggi seluruh Indonesia. Jadi ada di 2024 itu ada 1.261 kasus ya. Habis itu di tingkat nasional juga seperti itu. Kemudian keterlibatan anak dalam tindak kriminal itu pencurian 437, pengeroyokan, penganiayaan itu 460, narkoba 349, perkelahian pelajar dan mahasiswa ada kurang lebih ada 7 anak. Tawuran apa lagi? Ini Jawa Barat tadi ya? Ini konteksnya Jawa Barat. Kita konteksnya Jawa Barat. Saya juga sering ke Jawa Barat dan tahu belum ada geng motor. Anda tahu kejadian kemarin berapa banyak yang terbunuh dan segala macam. Jadi kita masuk dulu ke dalam hal yang paling fundamental. Ya, dari sini kita harus cari jalan keluarnya. Oleh karena itu KDM mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya barak militer ini. Nah ini nanti saya selesaikan. Nah, jadi memang kita berangkat dulu dari hal yang sifatnya sangat fundamental dan sangat, kalau kita menggunakan, kita harus panggil lagi guru dan lain sebagainya, semua pasti sudah sepakat saya rasa bahwa memang ya pendidikan pergaulan anak khususnya di Jawa Barat sudah sangat meresahkan dibanding provinsi lain. Baik. Sudah sangat meresahkan. Bagaimana waktu itu saya ini main motor juga di klub motor ya kan. Bagaimana teman saya ya, teman kami itu di beda klub motor, itu anaknya digebukin tuh sampai ke gerota. Sama geng motor lain? Sama anak-anak lain, bukan geng motor ya. Ya kan? Ujungnya saling balas-balasan, ditarik lagi di segala macam. Nah hal-hal seperti ini yang paling fundamental yang harus dan sangat meresahkan. Kalau saya bertanya kalau gitu gini deh, kenapa anak bisa sampai seperti itu? Ya balik, kalau kita tarik ke belakang kan banyak faktor, banyak kultur, budaya, ya kan, dan ini kan bertahun-tahun, banyaknya komunitas-komunitas yang ada di Jawa Barat. Nah tentunya hal ini kan dengan masa pemerintahan beliau harus ambil langkah yang cepat, ya kan, langkah itu ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Kan seperti itu. Yang diomong Bang Lalu kan bisa saja program jangka panjang kita bisa tata itu ke depannya. Tapi untuk menutupi kebocoran-kebocoran dalam sisi ini tentunya dibutuhkan program jangka pendek. Nah kan kalau tadi dibilang ada masalah pemilihan frasa dan frasa-frasa anak nakal dan lain sebagainya, itu menurut saya bukan hal yang untuk kita perbincangkan. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam hal tersebut karena memang anak nakal ya ada juga yang nakal kan gitu kan. Ya tapi kan dampak psikologis loh. Iya tapi nggak usah gitu. Kalau sekarang masalah anak yang kita pakai bahasa halus ya, anak yang terlibat dalam hal yang sifatnya kriminal. Nah yang kedua ya kan, anak-anak ini kan tidak diwajibkan juga.
jangan salah bahwa anak-anak ini kalau yang di bawah umur secara hukum mereka berada di bawah pengampuan. Di bawah pengampuan artinya di bawah kendali orang tuanya. Ya, anak tidak mempunyai ya kan otoritas untuk menentukan kalau dia secara hukum ya dia di bawah umur, dia di bawah pengampuan orang tuanya. Harus nurut. Harus nurut orang tuanya. Masalahnya Kang Deddy Mulyadi udah bilang, ini atas seizin orang tuanya, ya dia bisa untuk masuk untuk ke barak militer tadi. Artinya orang tua saya ini tidak, sudah angkat tangan kan? Saya tidak masuk, saya tidak ngomongin nanti Bang Iskandar yang akan ngomongin apakah barak atau tidak ya. Nanti ujungnya beda, ya kan? Tapi artinya apa? Ketika orang tua sudah menyerahkan anaknya untuk dididik oleh Kang Deddy dengan program ini, artinya orang tuanya sendiri udah nggak sanggup ini untuk ngurus anaknya. Saya tangkap itu Bang Hendratan, saya tangkap itu. Bang Lalu, artinya seorang gubernur ini dia tidak mau memberikan penguatan dong berarti untuk keluarga dan pendidikan di sekolah. Lebih cenderung instan tadi, jangka pendek gitu. Ya kelamaan, ini kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjangnya nanti Bang Lalu ya. Kita dengarkan jawaban beliau. Ya, gitu ya kan. Jadi gini, sebenarnya saya paham lah niatannya Kang Deddy itu ya ingin menciptakan generasi Jawa Barat yang unggul, yang berakhlakul karimah. Terganggu dia dengan data-data yang tadi itu ya, begitu ya. Kemudian yang ingin saya katakan adalah kenapa harus tergesa-gesa? Karena apa? Anak-anak ini, contoh tadi di statement beliau terakhir hari ini kan waktu beliau ngeplok itu di salah satu kabupaten Jawa Barat di Purwakarta. Purwakarta, iya. Itu kan sudah mulai tapi kan tidak dilihatin berapa jumlah anaknya itu. Yang dilihatin hanya bupati, kemudian orang tua. Jumlah anak yang di situ nggak dilihatin. Anak-anak ini masih dalam usia sekolah. Konsep beliau yang kita tahu 6 bulan atau 1 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka masuk ke sekolah? Itu hak mereka. Itu hak mereka. Kemudian kurikulum yang digunakan di barak ini apa? Ya kan? Apakah pelajaran yang di sekolah dipindahkan ke sini? Pertanyaannya lagi, gurunya siapa? Ya kan? Ini kan harus dijelasin. Makanya di beberapa kesempatan saya bilang, niatannya bagus. Segala niat baik ya patut kita dukung. Ini mungkin karena ini kali ya, masih seorang YouTuber, beliau ini bukan jadi gubernur kali mungkin. Oh saya nggak bisa terlalu masuk ke situ. Saya hanya melihat dari sisi pendidikannya ini. Dari sisi pendidikan, makanya saya sampaikan Kang Deddy, mohon libatkan semua pemangku pendidikan. Tanya guru, tanya kepala sekolah, tanya dinas, tanya pakar-pakar. Dan jangan lupa ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini harus diajak untuk dilibatkan juga seharusnya. Tapi ketika TNI ini sudah menyatakan kesediaannya, artinya kan memang itu sudah dipikirkan. Selama 6 bulan ini kan tidak mungkin anak ini terus kemudian tidak diberikan kurikulum yang memang sesuai dengan kurikulum dari Kementerian Pendidikan kan? Ya tolong sampaikan, kalau memang sudah ada itu sampaikan. Ini loh yang didapat misalnya dalam tanda kutip barak tadi. Atau sekolah lah, nggak usah kita bahas barak. Ini saya terlalu tertekan psikologis saya kalau ya, nanti kalau ngomong itu dipolitisir, ini militerisasi lagi nanti. Nah, ya, jangan sampai ke arah situ juga. Jadi gini, jadi maksud saya. Fadil sama Adit mohon di ini ya. Jangan barak-barak mulu gitu loh. Kita nggak marah, kita hanya ingin membuka ini secara konkret. Gitu. Jok-jok saya. Jadi jangan sampai perkataan barak ini juga latah. Ada yang latah kemarin, Gubernur Bengkulu misalnya. Beliau mengatakan, anak-anak nakal kita masukin barak. Jadi seolah-olah semua yang nakal ini dituntaskan oleh TNI. Apa peran guru? Apa peran orang tua? Kok kita sudah menyerah gini gitu? Gini, ketika kita ngomongin peran orang tua, kemudian ada peran guru di situ. Tapi kan anak-anak yang ketika kita lihat misalnya di vlognya Kang Deddy ini kan memang bahkan melakukan tindakan tawuran, melukai lawannya dengan senjata tajam di bagian wajah. Itu kan yang terus dijelaskan. Ini kan sudah darurat sebetulnya. Artinya harus dilakukan tindakan secepat itu. Makanya gini Mas, bahwa konotasi nakal itu kan macam-macam. Bahwa konotasi nakal ini juga kan belum pernah dijelasin nih. Apakah anak itu pecandu narkoba? Apakah anak itu hanya terlibat dalam geng motor? Apakah anak itu pecandu judi online? Orang ini tua kan juga treatmentnya yang nanti berbeda-beda. Misalnya ketiga yang saya sebut tadi dimasukin dalam satu barak, nggak mungkin treatmentnya sama ini. Ya kan? Harus beda-beda. Inilah yang perlu dijelasin. Dan ini belum ada penjelasan? Belum ada sampai hari ini. Belum ada penjelasan. Anda
Anda kembali menyaksikan dua sisi. Sebelum kita lanjutkan kembali diskusi kita dan perdebatan malam ini, kita akan lihat headline berikut ini. Oke. Ini kita menyadur ya dari portal begitu, berdasarkan juga tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan DPR. Program pendidikan militer bagi siswa bermasalah berpotensi langgar hak anak. Jelas ya, tadi Bang Lalu juga sudah menyampaikan. Nah, yang berikutnya Mendikdasmen soal kirim murid nakal ke barak belum koordinasi. Jadi ada dua poin yang bisa kita highlight gitu ya. Pertama langgar hak anak, yang kedua belum koordinasi. Menurut Anda gimana? Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Saya rasa gini ya, walaupun saya dengan dengan KDM itu satu partai lah, kita nggak seperti itu. Tapi kan kita juga sebagai seorang teman harus juga mengingatkan beliau juga. Tadi saya kan masuk di aspek material. Nah, tadi Bang Lalu juga menjelaskan dari aspek formil. Saya akan jelaskan juga. Jadi bahwa begini, jangan sampai juga ya kan seluruh program-program yang beliau gagas itu belum belum ada legal standingnya, belum ada aturannya, ya kan artinya jangan sampai ada azas-azas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar. Yang dilanggar oleh dia. Ya kan, tapi dia sudah mengantar ke barak militer. Nah kita kan belum tahu, maka oleh karena itu kan ini kan dari kewenangan dari Kemendikti ya kan gitu kan untuk menjelaskan apakah ini sudah sesuai atau tidak. Jadi tidak boleh juga kan offside seperti itu. Jadi ini tugas kita ya, karena kita sayang sama beliau. Jadi artinya tidak semua hal-hal yang kita dukung, mendukung itu kan memberikan masukan juga secara konstruktif. Nah, cara kita juga memberikan dukungan atau memberikan masukan, tolong ini udah sesuai tidak dengan azas-azas umum pemerintahan baik. Apakah sudah ada aturannya? Contohnya dalam bentuk pergub, ya kan? Sudah ada atau belum? Nah, kalau perlu ada kajian sebenarnya singkat-singkat aja kan bisa. Tapi yang penting kan goalnya sudah ada landasan hukumnya belum? Pergubnya sudah ada atau nah kan jangan akan menjadi masalah Bang Ensam kalau belum ada ternyata. Ya kalau belum ada, kan kita belum tahu. Itu otoritas tertentu yang akan menelisik. Karena saya juga belum tahu. Ya kan belum tahu apakah itu ada atau tidak. Tapi kami sebagai teman beliau, ya kan? Teman politik beliau, kita harus mengingatkan itu. Harus diingatkan, karena kalau yang jewer Komisi 10 akan nggak enak nih jadinya buat itu satu. Buat KDM. Yang kedua, kalau radio frasa yang dipakai itu adalah di barak militer, contoh segala macam, kita kan nggak mau juga. Ini nanti dipolitisir, seolah-olah demilitarisasi akan bangkit kembali gitu loh. Kan militer akan dipakai lagi, kan ini dijadikan anak-anak ini dijadikan proksi-proksi militer. Nah kan ini jadi kontraproduktif. Kemana-mana jadi kemana-mana. Kita nggak, itu yang kita jaga. Anda nyerang boleh. militer di belakang tuh, militer tuh. Nah, militer langsung jawab nih. Silakan Bang Is. Oke lah, tadi ada beberapa poin highlight tadi ya. Bagus sekali. Namun harus diingat, saya menggambar secara makro nih. Baik. Kalau kita lihat dari survei UNICEF dan juga BPS kita, remaja kita itu 50% adalah terlibat kenakalan. Bukan semua, ini saya sampaikan kepada remaja di seluruh Indonesia, bukan semua, oknumnya 50%. Kalau kita coba menjumlahkan, penduduk kita jumlahnya 280 juta sekarang. 25%-nya adalah 70 juta, berarti 35 juta ada yang bermasalah. Nah, sedangkan kita sudah mencanangkan, tahun 2045 kita mau tahun emas. Apakah kita tidak boleh mengambil jalan-jalan pintas atau jalan-jalan yang katakanlah sedikit kontroversi, tetapi goalnya nanti bagus. Jadi saya jujur aja. Saya jujur aja. Sama Kang Deddy ini saya sependapat ya. Walaupun saya sudah pensiun, bukan saya mengedepankan militer, enggak. Saya tidak. Tapi kita lihat sebagai empirik ini. Empirik, kejadian nyata. Kita kalau ke Depok jam 11 malam, maaf ini kota Depok ya. Kenapa? Maaf, saya tinggal di situ soalnya. Itu kita pada takut semuanya. Naik sepeda motor sendiri, hilang tuh barang. Hilang tuh barang. Nah, inilah yang perlu kita sikapi. Oke, aku sependapat yang tadi, ya. Tapi ini juga harus kita sikapi bersama kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Nah, ini yang perlu kita bicarakan tadi. Saya bilang 70 juta, 25% dari 280 juta, 50%-nya dari 70 juta. Sekitar 35. 35 juta. Ini yang perlu kita selamatkan agar negara kita jadi negara hebat. Baik. Nah, baik Bang Satriwan, silakan.
perspektif dari Pak Iskandar tadi itu bukan perspektif pendidikan. Itu perspektif menghadapi benda-benda ya atau bukan manusia. Pendidikan itu harus menjadi perspektif utamanya. Karena yang dididik di sini adalah orang. Pendidikan itu olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga. Bukan hanya fisik yang disentuh. Itu satu. Yang kedua, berbicara pendidikan itu dia sebuah proses, Pak. Terencana, sistematis, ya kan, harus memiliki dasar yang jelas. Ini konsepnya aja nggak jelas. Misalnya, pertama KDM mengatakan ini wajib militer. Kalau wajib militer, dalam undang-undang PSDN tidak mengenal istilah wajib militer. Andaikan pun ada wajib militer di negara lain, itu usianya 18 tahun ke atas, bukan anak. Yang kita bicarakan ini adalah usia anak. Apa itu anak? Dalam undang-undang perlindungan anak adalah orang ya, manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi jelas tadi ada potensi ini membuat anak itu justru jangan-jangan makin nakal gitu ya. Karena pedagogisnya berbeda. Pedagogi tentara dengan pedagogi kita yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Romo Mangun, besok hari pendidikan nih. Pas nih ya. Betul. Tadi jelas, pendidikan itu pusatnya 3, ya kan? Rumah, sekolah, masyarakat, bukan barak tentara. Satu itu. Yang kedua adalah kita menggunakan diksi tadi, anak nakal, pengguna narkoba. Di hukum sudah ada aturannya ini. Ini pendidikan hukum juga ya mungkin tidak paham. Misalnya berbicara hukum ada undang-undang SPPA Pak, Sistem Peradilan Pidana Anak, nomor 11 tahun 2012. Dikatakan di situ ada 2 istilah. Anak berkonflik dengan hukum dan anak berhadapan dengan hukum, bukan anak nakal. Ya kan bukan anak. Jadi kalau dia sudah pakai narkoba, dia membunuh orang, dia pakai sajam, itu ditangkap jelas hukum pidana, bukan diserahkan ke tentara, diserahkan ke pengadilan. Jelas itu. Nah, jadi ini konsepnya nggak jelas saya rasa gitu. Yang kedua, ini pakai apa istilahnya? Oh, mau menggunakan nomenklatur bukan wajib militer. Padahal KDM awalnya menggunakan nomenklatur wajib militer. Direvisi. Ini adalah pendidikan kesadaran bela negara, ada di dalam Undang-Undang PSDN, Undang nomor 23 2019. Pendidikan dasar menengah. Betul. Dikatakan di situ di pasal 8 bahwa kalau mau menggunakan pendidikan kesadaran bela negara, Pak Iskandar, itu harus koordinasi dengan Menteri Bidang Pendidikan. Nah, ini Menteri tadi bilang ini nggak diajak. Baik. Nah, itu loh. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Harus berkoordinasi dengan Mendiklasmen tadi ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini, apakah ada aturan yang dilanggar ketika seorang gubernur langsung meminta pelajar yang tadi misalnya berhadapan atau berkonflik dengan hukum, langsung kita masukkan ke dalam barak misalnya. Apakah ada yang dilanggar di situ? Silakan Bang Lalu. Kalau dari sisi aturan sebenarnya nggak ada aturan yang melarang seorang gubernur membuat kebijakan untuk pendidikan, terutama SMA loh. Ingat, Pemprov itu binaannya adalah SMA. Bupati, wali kota, SD, SMP. Artinya tidak harus koordinasi. Ya tidak koordinasi. Nah, tetapi perlu juga diingat bahwa pemerintah pusat ini ada namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul. Segala kurikulum, segala bantuan operasional dengan ornamen atributnya ya. Iya. Bahkan insya Allah besok tanggal 2 Mei, Presiden Prabowo akan meluncurkan beberapa program termasuk kurikulum. Tetapi bukan kurikulum masuk barak ini yang akan dimunculkan ini. Meskipun background beliau tuh militer kan begitu. Meskipun background beliau militer. Nah, yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi Kang Deddy, kami ini semua tahu bahwa Kang Deddy ini punya niatan bagus. Niatan bagus ini kalau kita tidak siapkan dengan baik, kalau kita tidak konsep dengan baik, kalau kita tidak buatkan master plan dengan baik, ini kan harus jelas. Setelah 6 bulan, menjamin nggak dia akan menjadi lebih baik lagi. Ya kan? Nah, sampai hari ini saya belum mendengar dari Kang Deddy kategori nakal itu seperti apa di situ. Jelaskan dulu lah. Jelaskan dulu. Narkoba misalnya ikut masuk ke situ. 6 bulan apakah dia bisa tidak menggunakan narkoba lagi? Kemudian tawuran atau geng motor. Setelah dia keluar dari barak, apakah tidak ikut geng motor? Kemudian jadi baik gitu ya. Ada jaminan atau tidak tuh Bang Hendar Sam? Silakan tanggapi boleh Bang Hendar Sam. Ya sudah pasti kan tidak ada jaminan tentang masalah itu ya kan. Tapi tadi saya walaupun berseberangan diminta berseberangan, tapi saya banyak sependapat bahwa harus ada 2 aspek, aspek material dan aspek formal. Yang duanya harus berjalanan berbarengan. Nah, tinggal bagaimana ya kan inisiatif dari KDM ini aspek formalnya juga tetap ikut gitu loh. Jadi kan kalau kita tanda kutip ya, kita membuat gagasan dalam bentuk ya kan KDM kan dalam bentuk di YouTube dan lain sebagainya
Itu kan dalam jangka waktu cuma mungkin 5-10 menit bisa selesai. Tapi apa aspek formalnya itu bisa terpenuhi atau tidak dalam jangka waktu 5 menit. Dan kita perlu juga, harus kita jaga. Oke, kita masih di Dua Sisi malam ini. Saatnya mungkin kita libatkan juga narasumber lain, mungkin dari aspek yang berbeda juga. Bang Lalu, kita berganti ya dengan partner Bang Lalu, Bang Satrian Salim. Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Bang Iskandar Sitompul. Wow, salam komando ya. Salamnya itu salam komando nih, Vin. Oke, Ho. Ini menariknya juga, Ho. Kan kabarnya program ini sudah berjalan ya? Betul, nah Kabupaten Purwakarta. Purwakarta, betul sekali. Nah, kita lihat ya, cuplikan berikut ini dari media sosialnya Deddy Mulyadi. Kita ambil dari akunnya Deddy Mulyadi, betul. Siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Ya, ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke barak. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek resimen Setira Yuda. Cocok itu. Oh, iya. Nah, mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin, Pak. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat. Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Ya, itu tadi tuh ya. Tapi kalau bagus tuh doanya, Pi. Iya, tapi kalau saya gubernur kok cocokologi kayak gitu ya kayaknya. Iya kan? Ya, Bang Satrian, Anda apa komentar Anda terhadap vlog ini? Ya, tadi kan pertanyaan kita, konsepnya dulu kan, ini belum jelas nih, wajib militerkah, pembinaan kesadaran bela negara kah, atau sekedar pelatihan. Kalau sekedar pelatihan, SMA, SMP, SMK ini alumni SMA pasti ya, atau SMK atau madrasah aliyah, pasti sering LDKS kan. Itu cuma 3 hari. Latihan dasar kepemimpinan. Iya, tempat saya juga begitu, 3 hari, 5 hari, paling lama gitu. Enggak sampai 6 bulan, apalagi setahun. Kalau 6 bulan efektif sampai... itu, LDKS? Ya efektif sebenarnya untuk baris berbaris gitu ya. Untuk belajar tentang wawasan kebangsaan gitu. Tapi kalau sudah 6 bulan, apalagi setahun, itu kurikulum sekolahnya seperti apa? Ya kan ditinggalkan dong, intrakurikuler, kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, co-kurikuler, kurikulum gitu kan. Tertinggal dong, berarti rapotnya seperti apa? Apakah tentara akan mengeluarkan rapot sekolah? Ya. Kan tidak kan? Benar nggak? Ya, enggak, asumsi saya sih, bayangan saya gini ya. Siapa yang mengeluarkan? Tapi nggak ada yang tepuk bayangan tangan saya tadi. Bang Iskandar ya, ini nanti tentara ini mungkin akan jadi tenaga pengajarnya di barak gitu. Ya kalau di barak ya memang tempat tentara dong. Iya. Pertanyaan saya raportnya nanti kalau dia 6 bulan ya, mereka dikirim ini ke yang Armet, dikirim ke Kostrad, dikirim ke Marinir, Pak. 6 bulan sampai setahun. Tentaranya siapa? Apa yang mengeluarkan raport siapa, Pak? Ya tentaranya. Oh, tentaranya begitu ya? Berarti tentara yang ngajarin matematika, tentara yang ngajarin IPA. Itu yang gitu. saya katakan, Undang-Undang Sisdiknas, Pak, nomor 20 tahun 2003 dikatakan di situ bahwa pasal 1 bahwa menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan itu Menteri Pendidikan. Itu satu, gitu kan ya. Yang kedua, ini penting banget ya yang kedua ini. Pendidikan itu holistik, Pak. Dari hulu sampai ke hilir. Memang harus ada kesabaran yang ekstra. Ya kan yang kita didik hari ini, kita nggak lihat besok. Karena bukan seperti ngegoreng telur. Ya kan bukan seperti investasi masa depan. Ini jangka panjang. Saya tahu niatnya baik dari Kang Deddy. Cuman ini jalur pintas yang presidennya pun atau benchmarkingnya pun mungkin ada, tapi kayaknya Korea Utara atau Cina. Tapi Korea Selatan, Jepang mendidik kedisiplinan itu, Pak, bukan dengan yang namanya latihan militer. Apa kata Ki Hajar? Janganlah didik anak-anak atau siswa itu dengan kekerasan, kata Ki Hajar. Kalau kita masih memakai atau menganggap Ki Hajar sebagai bapak pendidikan, atau kita ikut kepada Ki Hajar. Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu, Romo Mangun juga seperti itu. Kami sudah mendapatkan poinnya. Jadi gini, ini mendidik tidak dengan kekerasan. Nah, pertanyaan saya, apakah di barak itu terus dididik dengan kekerasan? Beda ya, kekerasan dengan ketegasan, Vi. Nah, ini dua hal yang beda gitu. Artinya saya tidak yakin bahwa militer ini akan main tangan terhadap anak ini. Pasti akan diajarkan kedisiplinan, ketegasan, dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, sebenarnya seperti apa sih pendidikan ala militer di barak ini? Saya luruskan nih, ini langsung saya luruskan. Boleh, silakan. Jadi saya dapat informasi dan saya baca juga di artikel dari
wawancaranya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Irjen Wahyu. Ya, Dia baik. mengatakan ini bukan wajib militer. Ya. Nah ini semua Clear. ya, Clear ya. bukan wajib militer, clear. Ini adalah pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Itu ada beberapa poin. Pertama, akan diajarkan masalah etika, disiplin. Nah di sini ada saya lihat tambah satu poin, masalah pertanian. Saya lihat di situ. Nah ini semua sudah disiapkan di lingkungan Jawa Barat, tapi tidak seluruhnya dulu, baru hanya kabupaten-kabupaten tertentu saja. Baik. Nah, ini udah disiapkan. Nah, ini pengalaman Depok saya. masuk nggak Depok? Tadi kan Anda ngotot Depok tuh. Mungkin akan salah satu. Oke. Karena Setelah nonton 2 sisi, Bi. kalau saya tidak salah akan ada 17 Baik. tempat yang katakanlah yang tanda petik begitu ya. Ya. Nah, ini pendidikannya itu yang saya alamin dan saya pernah juga mengerjakan ini, tapi dulu kita sifatnya hanya pertukaran gitu aja, ada titipan misalnya ada seperti outing lah apa gitu ya. Iya. Itu kan sebentar nggak sampai 6 Pak bulan. Hari, Punten ya. Pak Is, itu kalau 6 bulan gimana? Setahun gimana Nah, Pak? itu pertanyaan. Pelajaran di sekolahnya gimana Pak? Ini begini, kenapa kalau menurut saya ya, kenapa? Ini saya juga tadi saya bilang kan empirik yang kita lihat. Kita lihat tadi, saya udah ulangi nih ya, survei dari tadi saya katakan tadi itu dari Data UNICEF tadi Anda tuh, Betul. 2016 naik terus trennya. BPS tahun 2020 naik terus yang sampai menemukan angka 50%. Tentunya siapa yang berpikir dari 2016 sampai 2025 sekarang tentang remaja ini? Ini kalau dibiarkan 5 tahun lagi, dia bukan lagi 35 juta, mungkin bisa 50 juta. Cita-cita kita yang jauh tahun 2045 ini bisa tidak berhasil. Kenapa? Inilah calon pemimpin kita masa depan. Inilah calon-calon bagaimana menaikkan negara kita. Yang diberesin itu jangan hanya anak kalau kayak gitu Pak Iskandar. Itu makanya tadi, Pak, Ini pendidikan saya itu tambahkan, komprehensif. saya tambahkan. Masalah pendidikan tadi, itu nanti di sana mereka itu hanya karakter, ya, tidak ada militeristik. Saya pengen tahu Pak, pendidikan karakter ala tentara seperti apa? Oke, itu diajarkan tentang etika. Di sekolah juga ada etika. Oke, tapi kan sekolah sekarang apakah berhasil di 35 juta orang tadi itu? Sesuai dengan survei ya. Anda bukan menurut menganggapnya saya. itu gagal? Menurut dari survei UNICEF dan BPS itu itu ada, kita bisa lihat semuanya. Tadi saya bisa komentari. Punten Pak Is. Oke, Misalnya ini saya tambahkan dikit, oke. Jadi tadi kan dikatakan karakter itu apa? Etika. Oke. Etika bagaimana dia menghargai orang tua, temannya, sesamanya dia. Sekarang yang 35 juta itu, ini saya maaf ya, bukan seluruh remaja, 35 juta dari 70 itu sudah tidak menghormati orang tua, tidak menghormati temannya, tidak menghormati tetangganya. Dia semaunya saja. Keluarkan celurit yang 2 meter. Saya aja takut, saya tentara aja takut. Iya. Itu yang pertama etika, supaya dia menghargain ya. Terus disiplin. Dia nanti akan diajarin bangun pagi yang benar itu bagaimana sih? Memperbaiki tempat tidurnya yang benar bagaimana sih? Bagaimana dia mengepel hanya lingkup dia saja. Itu nanti mereka dikasih lemari, tempat tidur ya. Ada tempat sepatu, hanya lingkupnya mungkin 2 meter kali 3 meter doang. Itu harus rapi dan segalanya. Bagaimana dia olahraga, masalah kesehatan dia. Dan nanti ada itu pelajaran-pelajaran leadership. Ya. Hei kamu remaja-remaja tahun 2045, kalian ini lihat bangsa lain itu maju semuanya. Korea Selatan, Jepang, China sekarang maju-maju. Apakah kita mau negara kita seperti ini terus? Ini dia poin-poin yang ingin dicapai di tahun 2045. Boleh dijawab. Nah, ini kan yang akhirnya ini yang ada di barak militer, pendidikan ala militer yang seperti ini. makasih, Nah, Pak. di sekolah umum ada nggak yang kayak gini? Makasih Pak Is. Intinya kalau di sekolah umum jelas olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Itu pilar pendidikan gitu ya, baik menurut Ki Hajar, UNESCO dan seterusnya itu satu. Yang kedua adalah perspektif dari Pak Is tadi jelas perspektif jalan pintas gitu ya. Kenapa jalan pintas saya katakan? Ini adalah akumulasi. Kalau berbicara anak nakal spesifiknya adalah anak tawuran melakukan kejahatan pidana, itu jelas Pak ada aturan hukum. Ya kan Undang-Undang SPPA yang berbicara Pak, bukan kewenangannya militer. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ada 2 kategori, anak berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum. Ada juga lembaganya yang ngurusin Pak. Saya potong dikit. Bukan militer ya. Gitu ya. Bukan militer hanya mendidik karakternya doang, bukan memberi hukuman. Yang kedua, Yang kedua, kenapa kalau tadi kalau kita tangkap gitu ya, seolah-olah
tentara atau cara pandang militer lah yang bisa sebagai panasea. Karena kata Bapak tadi 35 juta anak yang begini-begitu. Itu data itu. Padahal ada alternatif yang lain karena pendekatan kita berbeda Pak dalam pedagoginya. Apa alternatif lain itu apa? Misal? Alternatif satu pesantren. Apakah pesantren seminari tidak mengajarkan bagaimana yang namanya disiplin, bangun subuh, bangun pagi, puasa, hormat ke kiai, hormat ke yang lebih tua, sayang ke yang lebih muda, hormat kepada alam. Bukankah pesantren seminari juga mengajarkan demikian? Kenapa tidak pesantren yang dijadikan sebagai alternatif? Karena pedagogi pesantren Pak relatif dekat dengan sekolah atau madrasah seminari karena kami sipil. Beda dengan pedagoginya tentara. Di tentara memang dipersiapkan menghadapi kondisi perang, kondisi darurat. Bang Satriwan, tapi gini, berbeda pedagoginya. kenapa kok kayaknya alergi banget sama militer? Kan Bukan, artinya bukan enggak, alergi. Gini, ketika Bukan, masuk ke pesantren biasa aja gitu ya. Enggak alergi artinya juga. pesantren kan sama nih pola didiknya, cuman dia sipil pendekatannya. Nah, ada pendekatan lain yang mungkin serupa mengajarkan hal yang sama tapi pendekatan militer. Kenapa kok dari statementnya kok alergi banget? Bukan alergi, seluruh Pak militer Satrio, justru. Saya mau tanya, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya, kalau untuk yang non muslim ke pesantren juga atau gimana? Pak, Bapak untuk yang sebut seminari. Bapak tahu seminari nggak? Ya gimana? Makanya saya mau tanya. Saya mau tanya. Jawab, nggak perlu ditanya. Seminari itu untuk Kristen Pak, untuk Katolik Pak. Oh ya oke, nggak apa-apa. Jelaskan aja. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, jadi yang agama lain bagaimana? Hindu, Buddha bagaimana? Juga kan. Seminari Hindu, Buddha itu yang tempat itu yang pendidikannya Hindu dan Buddha gimana? Di umat mana? Katolik ya Pak, seminari. Iya. Hindu Buddha bisa, Di mana? ada tempatnya sendiri, Damasraya atau apa namanya. Ada tempat khusus juga untuk Buddha, untuk Hindu juga ada Pak. Iya. Baik, tadi saya sebut ya, dari situ ya, tidak hanya pesantren. Kalau cuma 2 orang gimana caranya coba? Gimana? Kalau cuma 2 orang, yang Hindu cuma 2 orang yang bermasalah yang kita anggap ini gimana Tidak caranya? apa-apa, anak memang harus dilayani Pak, itu perintah undang-undang perlindungan anak Pak, even 1 dia manusia Pak. Iya, kan? itu maksud Jangan saya. kita lihat Ini kan di statistik. tataran teknis, maksud saya. Sebentar ya, saya selesaikan. Enggak apa-apa. Silakan. Itu cuma yang tadi. Oke. Silakan. Implementasinya yang susah kalau 1 orang. Jadi tadi terkait dengan apa namanya alergi tidak, justru tempat saya pun saya pribadi sering kerjasama dengan Kostrad, saya sering dengan Kopasgat, sering. Tetapi sifatnya pelatihan Pak, ADKS, ya kan. Apa namanya anak Pak Iskandar saya juga mengajar sebenarnya ya. Nah, jadi buka kartu. tapi 3 hari 5 hari saja itu ADKS Pak. Berhasil nggak dengan LKS itu? Iya, ada. Melibatkan militer. Ada belajar baris berbaris berhasil karena kami sipil nggak ngerti baris berbaris. 3 hari udah berhasil kan, apalagi 6 bulan. Tapi baris berbaris Pak, baris berbaris Pak. Tapi terkait dengan etika, pedagogi yang Ki Hajar tadi katakan, kalau di tentara itu boleh menggunakan kekerasan karena memang untuk menghadapi perang. Kami khawatir sebagai guru, sebagai pendidik, kalau 6 bulan di barak atau setahun di barak gitu ya, sudahlah tadi rapotnya kita nggak tahu seperti apa, tertinggal mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, menggunakan kekerasan. Khawatirnya itu Pak, kalau di sekolah kita tidak boleh menggunakan, itu Ki Hajar bilang, Ki Hasyim Asy'ari, Romo Mangun mengatakan. Anda jawab itu, Bang Romo Is. Mangun juga bilang begitu. Baik, silakan Bang. Jadi begini ya. Oke lah, kita kalau menurut saya ini Pak siapa tadi? Satriwan. Pak Satriwan ya. Ya, Kang Satriwan. Kang silakan. Satriwan, itu asumsi kalau menurut saya. Betul. Asumsi. Kenapa? Yang tadi bahwa ini begini, bahwa begini kan kita belum tahu lihat hasilnya. Kekerasan apa. tadi nggak maksudnya kan begitu. Tapi yang pasti, saya menjamin itu, yang pasti dari misalnya nanti ada 50 orang ya, saya yakin begitu dia nanti dikasih pelajaran etika tadi ya, masalah karakter di luar nanti yang akademis ya, itu silakan nanti diatur. Itu dia akan terbuka wawasan dia. Begitu dia terbuka wawasan dia akan cinta orang tuanya, cinta teman. Pertanyaannya terbuka wawasannya Termasuk cinta dipaksa tanah atau air emang ya? naluri itu? Dia cinta tanah air. Dengan dia setiap hari dia akan terbuka. Bahkan dia nanti yang tadi Kang Arif bilang tadi, dia akan mau jadi masuk tentara, jadi pemimpin masa depan. Demikian. Oke, Bang Iskandar, menarik yang tadi disampaikan oleh Bang Iskandar soal ya macam-macam ya, etika ya Bang ya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi kan mindset ya, terutama buat anak-anak ini, kalau udah melihat loreng, nah gitu loh. Apalagi dari bawah ke atas kalau kita lihat Bang Satriwan ya Bang lalu ya. Bootnya keker loh, luar biasa itu kalau militer itu. Iya kan, bajunya juga ngepres, ototnya gede kan gitu ya. Ini nggak, psikologis anak nggak terganggu Bang. Dan yakin nggak Bang kalau ketegasan yang Anda berikan di sana itu bukanlah fisik begitu? Pasti bukan fisik. Saya yakin, saya percaya. Dijamin itu? Dijamin itu. Dijamin itu 100%. Ini sering kita melakukan ini. Tidak ada fisik. Saya yakin, saya percaya. Anak-anak remaja, kalau kita buat survei, pasti dia senang lihat pakaian
militer, tentara dan sebagainya. Kenapa? Gagah Seneng, ya? yakin. Coba lihat kita di media sosial itu sekarang. Ormas-ormas semua pakai doreng kan, pakai baret semua kan. Orang bangga ngeliatnya Ya itu semua kan. ormas bang. Nah, maksud saya di situ. Jangan-jangan anak-anak ini dia lihat itu, wah itu cakep. Aku seneng nih masuk di bawah pendidikan karakter dari TNI. Kalau saya lihat begitu. Dan kalau saya lihat juga pendidikan karakter ini tidak yang sekhawatirkan kita lah, ya, bahwa dia nanti mungkin akan dipukul, apakah dia direndam. Nggak ya. bangun dia subuh tuh diapain kira-kira tuh bang? Itu pertanyaan itu dibangun Pertanyaan itu. saya gini, Iskandar, Iya. Iskandar, saya potong dikit. Iya. Pertanyaan saya, Iya. kalau memang ini adalah pendidikan karakter, kenapa harus dibarak? Ya. Kan pendidikan karakter nih. Ya. Kenapa harus Pesantren dibarak? bisa. Ya. Bisa saja misalnya TNI tidak menggunakan pakaian loreng, tidak menggunakan atribut-atribut TNI datang ke sekolah memberikan pendidikan karakter ala TNI. Kenapa harus dibarak? Pertanyaan saya. Tapi kan ini pengen memang dibentuk karakter itu 24 jam. Artinya dia pengen dilatih kedisiplinan full. Nah, kalau seperti itu Mas Nugroho, yang saya khawatirkan adalah mereka akan ketinggalan pelajaran. Nah, apakah kurikulum itu memang tidak disiapkan? Kan gini, hari ini kita masih berasumsi semua nih. Harus dijelaskan sama Betul, Kang Deddy. nah itu aja. Harus Artinya jelasin. sampai saat ini belum dijelaskan Iya. sama KDM aja menurut saya. Mungkin ya sudah dipikirkan juga dari jam berapa sampai jam berapa dia harus misalnya dia harus belajar dan seterusnya, itu saya yakin juga harusnya sudah dipersiapkan. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya itu sudah dipersiapkan. Ini pengalaman kita. Kita pernah sama-sama, tapi pada saat itu tingkat mahasiswa. Kita ada kuliah kerja di luar. Kita ada dengan anak STPDN, anak universitas negeri, swasta semuanya kita gabung. Pada saat malam-malam kuliah umum bersama, kita dapat itu pencerahan-pencerahan semuanya yang dari Akabri dengan mahasiswa, dengan STPDN, dengan dari mana semua itu kita mendengarkan semua pelajaran-pelajaran tambahan. Itu dikirimkan. Kita ada malam ini, besok ini, kita itu kan hampir 1 bulan. Kita kuliah kerja aku dulu dapatnya di Toraja. Di Toraja. Universitasnya terkenal. Kalau aku sebut boleh nggak universitasnya kan mungkin ya janganlah ya. Itu semua universitas negeri terbaik di Jakarta. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Manado. STPDN. Artinya penguatan pendidikan ada. Gitu ada, tetap ada. Itu diberi pelajaran dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kemhan, dari semua kita mendengarkan sama-sama. Di sini mahasiswa, STPDN, Akabri dan semuanya. Tapi itu tingkat itu. Nah, ini untuk tingkat SMA, saya yakin, saya percaya pasti ada. Masuklah anak-anak yang diduga bermasalah ini ke barak militer, hasilnya adalah mereka akan memiliki jiwa bela negara gitu. Saya yakin bela negara, cinta negara akan lebih baik dari sebelumnya. Baik, yakin gini, Bang Satriwan, yang jadi pertanyaan saya gini, kalau tadi misalnya katakanlah kurikulum itu memang sudah dipersiapkan, satu pelatihan karakter kebangsaannya dapat, kemudian kurikulumnya juga sudah dipersiapkan selama 6 bulan itu ternyata tidak ketinggalan pelajaran. Anda setuju dong berarti dengan militer ini? Tidak sepenuhnya, kecuali kita ini negara Pancasila jelas ya. Gotong royong Pak, salah satu dasar kita gitu ya, salah satu gotong royong. Ini kan tidak melibatkan unsur semuanya, ya kan Kang Deddy one man show saja gitu. Bahkan Dinas Pendidikan juga tidak pernah tahu juga ya. Itu satu. Nah, libatkan semua kementerian itu jelas. Yang kolaborasi pasti. Sebenarnya opsi yang lain itu ada. Ya kan, kalau hanya tentara ansih pendekatannya, tadi saya katakan belum ada rasanya gitu kan ya. Negara-negara lain kecuali Korea Utara dan Cina itu memberikan kedisiplinan, kemandirian, cinta tanah air itu melalui militer. Mereka tidak pakai pendekatan sipil, Pak. Tapi efektif kan? Efektif. Cina, Australia, Singapura, Jepang, Korea Selatan efektif. Ya kan, anak itu lebih khawatir kalau mereka tidak bisa antri ketimbang matematika misalnya gitu. Betul. Nah, yang penting juga adalah kalau tetap bersikukuh karena ini mungkin sudah kemauannya KDM gitu ya. Bisa aja misalnya membuat sekolah seperti Tarnus ya kan, yang di situ tetap ada unsur sipil Pak, ya kan. Jadi tidak yang ujuk-ujuk seperti ini. Pendidikan itu terencana bos, itu yang penting Pak. Terencana, jangan instan gitu. ujuk-ujuk. Apalagi bulan Mei. Saya melihat ini kalau bulan Mei anak belum ujian nih Pak Is. Anak itu ujian bulan Juli Pak besok. Berarti 2 bulan sudah terpakai nih, ya kan. Nggak boleh tiba-tiba, harus terencana. Nah bisa saja membangun seperti Tarnus, ya kan, atau SMA kebangsaan di Lampung, atau yang Angkatan Udara itu apa Pradipta Dirgantara
dirgantara gitu. Bisa, tetap ada di situ pendekatan militer, tetapi diawasi dengan pedagoginya sipil gitu loh Pak. Nah, satu. Yang kedua, pesantren bisa dilibatkan seminari, ya kan? Atau apa namanya entitas keagamaan Buddha, Hindu, Konghucu yang lain gitu ya. Anak-anak itu diajarkan disiplin, karakter loh itu Pak. Ya kan? Mereka para kiai atau para pastor gitu ya, kan lulusan dari apa namanya pendidikan bukan militer, tetap disiplin, menghargai hak asasi manusia, beretika, gitu kan, cerdas juga, sehat juga dan seterusnya. Jadi saya pikir harus komprehensif. Artinya militer ini bukan satu-satunya menjadi pilihan. Tanggapan silakan. Kalau saya bilang begini, begitu gampang dan mudahnya kalau kita berkoordinasi dengan TNI. Kenapa? Dia punya sarana dan prasarana semuanya. Dia punya pendidikan semuanya. Dia punya guru-guru yang bagus. Tinggal bagaimana kurikulum dari sekolah-sekolah mereka. Katakanlah yang 30 orang. Misalnya ada di 30 orang. Itu dari sekolah mana aja. Tinggal dia punya kurikulum, titipkan. Atau gurunya datang di situ. Pelajaran etika karakter itu tidak perlu 24 jam. Tidak perlu 5 jam kok. Itu pagi cukup 2 jam, 1 jam. Malam cukup berapa 1 jam. Nah, waktu-waktu luang lainnya diisi dengan guru-guru yang dari sekolahnya atau yang dari sipil tadi. Bisa tetap mereka menyerap itu. Jadi kalau begini perspektifnya, punten Pak Is, seolah-olah sudah apa namanya militer main sentris gitu. Karena Kemdikbudmen Pak yang ngurusin pendidikan, ngurusin kurikulum itu Pak. Nah kalau begini ya Kemdikbudmen juga punya sarana dan seterusnya itu. Jadi saya pikir supaya tidak kita satu, kan tidak saya pikir juga capek juga tentara gitu yang ngurusin padahal sebenarnya untuk perang persiapannya untuk bencana pertahanan negara kita gitu kan ya. Jadi Kemdikbudmen harus dilibatkan di sini Pak. Membuat kurikulum karena fasilitas Kemdikbudmen juga ada. Kementerian Agama kalau sudah gitu. disebut Disdasmen bukan ranahnya Pak Is lagi tapi ranahnya beliau Bang Lalu Adrian Irfani. Baik, kita harus segera menyudahi diskusi kita malam ini. Jadi kalau saya lihat Pak kalau saya lihat ini pasti karena hubungan emosional dan hubungan yang paling mudah. Itu yang saya percaya itu. Kenapa? MOU sudah ditandatangani. Tidak perlu berbelit-belit. Yang penting tujuan kita apa? Bagaimana 2045 Indonesia lebih jaya lagi, lebih maju lagi. Bang Satriwan, Bang Endra Sam. Silakan narasumber semuanya ke depan. Ya kita tinggal lihat ya bagaimana klarifikasi dari KDM ya. Soal kurikulum di dalamnya. Iya betul, sosialisasi soal kurikulum di dalamnya seperti apa. Saya khawatir Komisi 10 akan melakukan pemanggilan begitu terhadap beliau mungkin begitu ya. Untuk duduk perkara ini seperti apa nih Pak KDM? Gitu loh. Baik, demikian Dua Sisi pada malam hari ini. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis malam jam 8 bersama saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.